Halo semuanya, kali ini kita akan simak video mengenai filosofi media pembelajaran matematika pada materi pola bilangan dengan menggunakan rumah bersusun berbantuan kartu remi. Namun sebelumnya, apa itu pola bilangan aritmatika? Pola bilangan aritmatika adalah suatu susunan angka yang memiliki selisih beda yang tetap pada setiap sukunya. Yuk kita simak contohnya. Contoh pola bilangan aritmatika salah satunya adalah 3, 7, dan 11. Seperti yang kita tahu, dari 3 ke 7 ada perbedaan 4 angka. Dan dari 7 ke 11 ada perbedaan 4 angka. Artinya kita lihat selisih dari perbedaan antar angka memiliki selisih yang sama, bukan? Kalau seperti ini, sudah pasti dia merupakan pola bilangan aritmatika. Biasanya, dalam mempelajari pola bilangan, kita menggunakan media berikut. Ada lidi dan korek api. Tapi, tahukah kamu bahwa kita juga bisa menggunakan kartu remi dalam belajar pola bilangan? Yuk kita simak faktanya. Salah satu media pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk belajar matematika adalah kartu remi. Nah, pertanyaannya, kenapa memakai kartu remi? Setidaknya, ada dua alasan kenapa kita memakai kartu remi. Yang pertama, mudah ditemukan. Nah, sebagian besar mungkin teman-teman di sini pernah memainkan kartu remi atau bahkan sering. Namun, tidak semuanya mengetahui kalau ternyata kartu remi ini bisa digunakan untuk belajar matematika. Yang kedua, jarang digunakan sebagai media belajar. Kartu remi ini bisa kita gunakan untuk media belajar, terutama matematika. Nah, materi apa? Materinya yaitu pola bilangan. Wow, asik kan kalau kita bisa belajar sambil bermain? Nah, kira-kira apa ya permainannya? Permainannya itu ialah rumah susun. Eits, bukan rumah susun yang ini ya, tapi kartu remi nantinya akan dibuat menjadi bangunan seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana ya cara mainnya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Halo, kali ini kita akan mencoba bermain menggunakan kartu remi sambil belajar mengenai pola bilangan. Pertama-tama kita perlu siapkan beberapa kumpulan kartu remi. Kemudian kita juga butuh beberapa label. Nah, label ini akan menyatakan pola bilangan yang akan kita buat. Ada label pertama, kedua, hingga nanti label keempat. Kemudian, sudah, itu saja yang kita perlukan untuk bisa bermain dengan kartu remi sambil belajar pola bilangan. Yuk, sekarang mari kita bentuk pola bilangan 3, 7, dan 11 yang sudah kita berikan contoh sebelumnya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa dengan proses menyusun tadi, siswa dapat mengetahui bahwa pola pertama yakni ada 3, dan kemudian pola kedua yakni ada 7 buah kartu remi, menggambarkan ada angka 3 dan 7. Nah, siswa bisa mengetahui nih, berapa ya perbedaan jumlah kartu yang digunakan untuk membangun rumah susun yang pertama dan rumah susun yang kedua. Dari sini, siswa dapat mengetahui beda dari pola bilangan tersebut. Kemudian, kita dapat melanjutkan prosesnya untuk membangun atau membentuk pola bilangan yang ketiga. Nah, pola bilangan ketiga ini berarti kalau misalnya beda tiap rumah susun adalah 4, artinya siswa harus menyiapkan sekitar 11 kartu remi untuk bisa membangun rumah susun yang ketiga. Karena apa? Karena sebelumnya kita sudah tahu bahwa beda yang digunakan adalah 4. Oke, mari kita siapkan 11 kartu remi.
Baiklah, di sini kita sudah mendapati pola bilangan yang ketiga. Nah, di pola bilangan yang ketiga ini, kita diminta untuk bisa lebih kreatif bagaimana bisa membangun rumah susun dengan 11 kartu remi yang ada. Nah, karena yang pertama kita buat dasarnya adalah 1, yang kedua dasarnya adalah 2, berarti yang ketiga dasarnya adalah 3. Wah, bentar. Nah, jadi memang tantangannya, selain kita juga melatih siswa cara untuk membentuk pola bilangan dan mengetahui secara nyata bagaimanakah pola bilangan itu terbentuk, kita juga diminta untuk lebih sabar, teliti, dan kreatif bagaimana bisa membangun rumah susun yang tegak berdiri seperti ini. Kurang lebih seperti itu, bagaimana cara menggunakan kartu remi sebagai media pembelajaran dalam pola bilangan. Nah, setelah teman-teman menyimak penjelasan sebelumnya, asik kan? Ternyata kita bisa belajar matematika sambil bermain. Nah, ada satu lagi nih yang nggak kalah asik. Ternyata, selain untuk memahami materi pola bilangan, tahukah kamu filosofi media belajar rumah susun ini? Nah, aku kasih tahu ya. Pertama, teamwork. Secara tidak langsung, ketika kita memainkan rumah susun, maka kita akan belajar teamwork. Dalam penelitiannya, disebutkan oleh Diva tahun 2019 bahwasanya teamwork itu memiliki pengaruh terhadap hasil belajar kognitif matematika siswa. Wow. Yang kedua, melatih ketelitian. Dalam memahami matematika dan menyelesaikan soal matematika, sangat dibutuhkan ketelitian. Bayangin aja kalau satu soal, satu angka tidak teliti, maka akan berimbas pada jawabannya. Akibatnya semua bisa salah. Mirip dengan permainan rumah susun ini. Bayangin aja kalau kesenggol dikit atau satu kartunya itu nggak pas berdiri. Maka bisa jadi bangunannya rubuh, ya kan? Nah, akibatnya teman-teman harus ngulang lagi dari awal untuk menyusun rumah itu. Nah, ngulang lagi capek kan? So, kita harus belajar untuk lebih teliti. Yang terakhir, yang ketiga yang gak kalah penting yaitu mengasah kreativitas. Nah, dengan menggunakan rumah susun ini untuk belajar matematika, tentunya menghadirkan nuansa baru dalam belajar, sehingga belajar matematika menjadi asik, mudah difahamin insya Allah, dan juga tidak menakutkan. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan media belajar lainnya untuk memahami materi matematika. Asik kan? Eits, tunggu dulu. Belum selesai, ada info menarik buat kamu. Tahukah kamu, kartu remi selain untuk belajar pola bilangan, bisa juga loh digunakan untuk belajar mengenai tahun, hari, dan juga jenis-jenis musim. Wah, keren ya. Tahu nggak sih bahwa 52 kartu yang ada di dalam kartu remi itu menyatakan bahwa ada 52 minggu yang terjadi dalam satu tahun. Sedangkan 4 buah jenis kartu yang ada itu menandakan berbagai jenis musim yang ada di negara Eropa, di mana kartu ini mulai berkembang. Wah, cukup menarik ya. Itu dia filosofi dari penggunaan kartu remi selain dalam pola bilangan ya. Setelah menyaksikan video ini, semoga teman-teman bisa menggunakan media pembelajaran yang satu ini untuk memahami materi pola bilangan dengan asyik dan menarik. Tidak lupa pula, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen kami, Ibu Dr. Izwita Dewi MPD, atas arahan dan bimbingannya. Video ini kami buat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Terima kasih pula kami ucapkan kepada teman-teman dan seluruh penonton yang ada di video ini. Itu saja dari kami, saya Dina Zafira dan teman saya Latifah Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.